Bab 3305 Saudara kandung adalah Dewi. Mileye wajahnya penuh dengan garis-garis gelap. Bagaimana orang tua ini bicara? Saat itu, jumlah roh dewa di luar warung bertambah banyak, sudah mencapai ratusan. Namun, anehnya, mereka tak berani masuk ke dalam warung ini, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Mileye mengamati ke arah tua tersebut, mengapa mereka tak bisa masuk di sini? Tua tersebut tenang menjawab, ada pembatas. Mileye merasakan sekitarnya, tetapi tak merasakan adanya pembatas apapun. Tua tersebut mengamati Mileye, boleh tahu namamu? Mileye tersenyum, aku Mileye. Setelah mendengar itu, mata tua tersebut langsung berkedip-kedip, kamu. Mileye mengernyitkan dahi, ada apa? Tua tersebut ragu sejenak, lalu berbincang, kamu adalah saudara kandung dari wanita misterius itu, bukan? Mileye terdiam sejenak, lalu tersenyum, ya. Setelah beberapa saat keheningan, tua tersebut berbincang, kata-kataku tadi agak kasar, aku minta maaf. Mileye. Tua tersebut menatap Mileye, ekspresinya menjadi aneh. Mileye dengan serius berdiskusi, adikku adalah orang yang baik. Tua tersebut tetap diam. Mileye melanjutkan, dia sebenarnya memiliki sifat yang baik, percayalah. Tua tersebut masih tak berbincang apa-apa. Mileye merasa heran, senior, apa yang terjadi dengan ekspresimu? Tiba-tiba, di luar warung, salah satu roh dewa mulai mengaum dan mengamuk di arah Mileye. Mileye mengernyitkan dahi, lalu mengamati roh dewa tersebut, apa masalahmu? Roh dewa itu menatap Mileye, kalau berani, keluarlah. Tiba-tiba, lelaki tua itu berbicara, Tuan Muda Ye, suruh saudaramu keluar dan lawan dia. Mileye menatap tua tersebut, dan tua tersebut dengan serius berbincang, roh dewa ini perlu dipukuli. Mileye dengan tegas berbincang, aku tak suka bergantung pada orang lain, mengerti? Ekspresi tua tersebut membeku. Mileye berbalik dan mengamati roh dewa, tanpa basa-basi, pedang biru gaibnya terbang keluar. Siing. Bilah cahaya pedang menembus udara. Di pintu, wajah roh dewa berubah secara dramatis dan dengan satu pukulan keras dari tangan kanannya. Grogi. Seiring dengan ledakan yang menggema, cahaya pedang meletup dan roh dewa langsung terpental. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul tak terhitung jumlahnya jiwa pedang dunia di langit dan bumi. Mileye memancarkan keangkuhan di matanya, potong. Suara itu terdengar dan tak terhitung jiwa pedang dunia langsung berubah menjadi pedang-pedang yang menyapu ke arah roh dewa di bawah. Pedang yang melimpah di dunia, seperti hujan lebat yang turun, sungguh mengesankan. Di luar, wajah roh dewa itu segera berubah, tanpa berkata-kata, mereka meluncur ke udara dan menuju pedang dunia yang datang. Dengan suara gemuruh yang terus-menerus. Tiba-tiba, ledakan di luar terus bergema. Di dalam warung, Mileye terus mengendalikan pedangnya. Jutaan pedang dunia di tangannya bergerak seperti bagian dari tubuhnya, sangat fleksibel. Pria tua melemparkan pandangan singkat pada Mileye dan ada keheranan di matanya. Ternyata kekuatan Tuan Muda Ye ini cukup baik. Pada saat yang bersamaan, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya. Seketika itu juga, semua esensi pedang dunia berkumpul menjadi satu, membentuk pedang raksasa. Tanpa tunggu lama, tangannya yang kanan menekan ke bawah. Grogi. Pedang raksasa turun dengan mantap. Guntur. Dalam sekejap, seluruh kota tiba-tiba diselimuti sinar pedang setinggi langit, banyak roh dewa kuat terpental. Bumi dan langit berguncang. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang dunia terbang kembali ke tangannya.
Mileye mengibaskan lengan bajunya dan pedang dunia lenyap tanpa bekas. Di luar warung, makhluk spiritual menatap Mileye dengan wajah yang sangat suram. Mileye menggelengkan kepala, sekelompok adik laki-laki, para roh dewa. Di dalam warung, tua itu mengamati Mileye tanpa berkata-kata. Pemuda ini, Tuan Muda Ye, tak sederhana. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba berbincang, "Senior, apa yang menghambat di sini?" Tua itu dengan suara serak, "Aturan hukum nyata ilusi." Mileye mengernyitkan dahi, "Aturan hukum nyata ilusi." Tua itu mengiyakan, "Ya." Mileye berpikir sejenak, lalu berbincang, "Senior, bisakah kamu memberitahuku tentang dunia ilusi sejati ini?" Saat ini, dia cukup penasaran tentang dunia ilusi sejati ini. Tua itu tersenyum, "Dunia ilusi sejati tidaklah sesulit itu. Seluruh dunia ilusi sejati diperintah oleh seorang ahli yang disebut Aula Sendian. Aula Sendian ini didirikan 3 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu dunia ilusi sejati dipenuhi dengan sekte-sekte dan keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing bertindak sesuai keinginan mereka. Hingga suatu ketika, sebuah ras misterius muncul dan seluruh penduduk dunia ilusi sejati merasakan ancaman. Mereka pun bersatu untuk melawan ras yang kuat ini. Mileye berbincang dengan nada serius, "Leluhur spiritual." Tua itu mengiyakan, "Betul." Mileye berbisik, "Jadi, dapat dikatakan bahwa Aula Sendian sekarang menguasai seluruh dunia ilusi sejati." Tua itu mengiyakan pelan, "Betul." Setelah Aula Sendian menguasai seluruh alam semesta ilusi sejati, mereka mulai dengan sepenuh hati melatih para ahli dunia ilusi sejati. Setelah itu, alam semesta ilusi sejati masuk ke dalam masa kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan bertambah banyaknya para ahli. Tapi, dia berdiskusi, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa melanjutkan. Mileye tertawa, "Apakah Aula Sendian kemudian mengalami korupsi?" Tua itu dengan serius berbincang, "Lebih parah dari itu." Mileye bingung, "Apa maksudnya?" Tua itu berbincang, "Setelah alam semesta ilusi sejati berhasil mengalahkan ras Dewa Roh, mereka mulai meneliti Dewa Roh tersebut. Akhirnya, dengan meneliti Dewa Roh, mereka meningkatkan kekuatan mereka, namun pada akhirnya, Aula Sendian terlibat dalam konflik internal untuk merebut kekuasaan. Sekarang dunia ilusi sejati dibagi menjadi dua, selatan dan utara, keduanya bersaing dengan sangat sengit, sehingga mereka tak punya waktu untuk memperkuat segel-segel ini dan ini memungkinkan banyak Dewa Roh untuk perlahan-lahan lepas dari segel." Sambil mengatakan itu, ia mendesah berat. Mileye mengamati tua itu, "Apakah kamu anggota Aula Sendian?" Tua itu mengiyakan, "Pernah menjadi." Mileye mengiyakan ringan, "Apakah sekarang Dewa Roh ini bangkit kembali? Aula Sendian masih terlibat konflik internal." Tua itu mendesah pelan, "Sekarang sudah bukan seperti dulu, bagi mereka, kekuasaan dan keuntungan adalah yang paling penting. Selain itu, menurut pengetahuanku, ada beberapa orang di dalam Aula Sendian yang telah mulai bekerja sama dengan Dewa Roh tersebut. Kalau tidak, Dewa Roh ini tak mungkin begitu mudahnya merobohkan segel-segel ini." Mendengar itu, Mileye mengernyitkan kening, bekerja sama dengan Dewa Roh. Dibandingkan dengan Aula Sendian, ia lebih tak suka dengan Dewa Roh ini. Pria tua menghela nafas sekali lagi, mereka ini seperti merawat ancaman yang bisa mencelakakan. Meskipun tampaknya para dewa ini tak memiliki ancaman besar sekarang, namun, kamu harus tahu, dalam pertempuran dahulu, Aula Sendian tak mampu membunuh semua dewa ini, hanya menyegel mereka. Jika segel itu benar-benar terlepas dan para roh dewa ini dibebaskan sepenuhnya, pada saat itu. Berbicara begitu, ia menggelengkan kepala dengan keprihatinan dalam matanya.
Mileye sendiri tak terlalu khawatir, lah duduk di samping dan tersenyum. Senior, bagaimana cara menuju ke dunia ilusi sejati? Tujuannya adalah untuk pergi ke dunia ilusi sejati untuk melihat-lihat tentang perselisihan antara Dewa Roh dan Aula Sendian. Ia tak ingin terlibat. Selama Aula Sendian dan Dewa Roh tak melibatkan alam semesta Guanxuan, Mileye tak peduli dengan perselisihan mereka. Namun, jika mereka menyentuh wilayahnya, dia tak akan tinggal diam. Pada saat itu, sang tua-tua tiba-tiba berbincang. Tuan Muda Ye, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Aula Sendian? Jika berminat, aku bisa merekomendasikanmu. Mileye langsung menggeleng, tidak tertarik. Tua itu bingung, mengapa? Mileye tenang berbincang, orang-orang Aula Sendian mengganggu adik perempuanku. Wajah tua itu langsung menjadi gelap. Apakah kamu bisa berbincang dengan hati nurani? Siapa yang sebenarnya mengganggu siapa? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh di sana? Mileye bertanya, mengapa dia membunuh orang? Tua itu menatap Mileye. Dia meminta Aula Sendian untuk merawat kakaknya, tetapi Aula Sendian tak peduli, bahkan tampaknya berbincang dengan kasar kepadanya. Mileye langsung berbincang, dia hanya meminta kalian merawat kakaknya. Ada apa yang salah? Jika kamu tak mau mendengarkan, abaikan saja. Mengapa harus memukulinya? Meskipun kita tak membahas fakta, apakah kamu yakin tak ada kesalahan dari pihakmu? Ekspresi tua itu membeku, dia benar-benar terdiam. Apakah kalian saudara adalah dewa? Bersambung.